Coba lagi, suara saya jelas sudah? Jelas, Ustaz. Ya, apa bisa dimulai? Oke. Mana Iman? Sudah bisa dimulai Iman? Bisa, Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin tahal amin. Wa ala ikhwanihin nabiyyin wal mursalin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار. أما بعد, Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam mudzakarah ilmu agama ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan manfaat, mendapatkan keberkahan, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan di kemudian hari. Kita akan melanjutkan telaah kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah karya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Kita sampai pada pembahasan tentang sekte-sekte, kelompok-kelompok yang dianggap menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada pembahasan yang sebelumnya, kita sudah membahas tentang Wahabiyah. Beliau Hadratus Syekh Hashim Asy'ari ketika menyebutkan sekte-sekte yang menyimpang itu memulai dengan pembahasan tentang Wahabiyah. Berarti sekte Wahabi ini ya sangat bahaya. Karenanya kemudian beliau menyebutkan di awal. Ya, kenapa bahaya sekte-sekte tersebut nanti kita akan tahu. Ya, di akhir penjelasan dari sekte-sekte ini, kelompok-kelompok tersebut, Hadratus Syekh Hashim Asy'ari itu menyebutkan kenapa bahayanya. Tapi untuk sebelumnya, saya akan menjelaskan sekte yang kedua, yaitu Rafidhah. Ya. Beliau Hadratus Syekh Hashim Asy'ari menyebutkan di dalam kitabnya, wa minhum rafidhiyun yasubbuna sayyidana Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma wa yakrahuna as-sahaba radhiyallahu anhum wa yubalighuna hawa sayyidina Ali wa ahli baitihi ridwanullahi alaihim. Qala Sayyid Muhammad fi Syarh al-Qamus, wa ba'duhum yartaqi ila al-kufri waz-zandaqah, a'adana Allah wal muslimina minha. Sekte yang kedua, golongan yang kedua yang menyimpang dari jalur akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Rafidhah. Ya, kelompok atau sekte Syiah Rafidhah. Mereka ini mencela sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, semoga Allah meridhai keduanya. Mereka juga membenci para sahabat yang lainnya. Bahkan mereka ini terlalu berlebih-lebihan ya, dalam mencintai Sayyidina Ali dan Ahlul Bait. Sampai kemudian mengesampingkan sahabat-sahabat yang lainnya. Ya,
Disebutkan di dalam syarah Qamus oleh Said Muhammad bahwa sebagian dari mereka ini malah telah sampai pada taraf kekufuran dan zindiq. Ya, semoga Allah Ta'ala melindungi kita dan umat Islam daripada kesesatan tersebut, kesesatan sekte ini. Jadi di antara sekte yang disebutkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu adalah sekte Syiah. Nah, Syiah yang disebutkan di sini adalah Syiah Rafidhah. Ya, pada dasarnya awalnya yang dikatakan Syiah itu adalah pengikut. Ya, Syiah ay atba'u Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, mereka itu adalah pengikutnya Ali bin Abi Thalib. Tapi kemudian ya, mereka terlalu berlebih-lebihan sampai kemudian ya, lebih mengutamakan Sayyidina Ali daripada sahabat-sahabat yang lainnya. Bahkan bukan hanya sampai di situ, bahkan kemudian mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar, Umar, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Nah, Syiah ini terdiri dari banyak sekte. Ya, Syiah itu sebetulnya banyak sekte. Ya, dan di antaranya adalah Rafidhah. Ya. Mereka orang-orang Syiah itu kan mempercayai akan adanya imamah, keimaman. Ya, dan mereka mengatakan imam itu maksum. Nah, mereka mengatakan bahwa imam yang mereka sepakati adalah Sayyidina Ali, kemudian setelah itu Sayyidina Hasan, kemudian setelah itu Sayyidina Husain. Nah, setelah Sayyidina Husain terbunuh, maka kemudian mereka berbeda pendapat. Siapakah penerus dari Sayyidina Husain? Ada yang mengatakan bahwa penerusnya adalah Ali al-Asghar, putra dari Husain. Ada yang mengatakan penerusnya adalah Muhammad bin Hanafiyah, putra dari Ali bin Abi Thalib. Nah, jadilah kemudian adanya perpecahan itu muncul beberapa sekte. Ya. Di antaranya kemudian muncul sekte Al-Kaisaniyah, Zaidiyah, kemudian Hulatus Syiah, Imamiyah. Nah, masing-masing dari sekte itu juga terpecah lagi dengan beberapa kelompok. Ya, Al-Kaisaniyah ada kelompok Al-Karobiyah, Al-Hashimiyah. Kemudian Al-Zaidiyah juga ada Al-Jarudiyah, Al-Sulaimaniyah. Ya, kemudian ada Al-Abdariyah. Gulad Syiah itu ada As-Sabaiyah, Al-Hurairiyah, Al-Imamiyah, ada Ismailiyah dan Ithna Asyariyah. Tapi sekte yang paling besar sekarang itu adalah Imamiyah. Ya. Mereka ini orang-orang Syiah itu sendiri, ya, terutama kalau kita bicara tentang Rafidhah, Rafidhah itu di antara sekte Syiah yang katanya mereka ini keluar dari kata Rafidhah, menolak, bahwa disebutkan dalam beberapa riwayat itu mereka mendatangi Zaid bin Ali bin Husain, ya, cucu dari Sayyidina Husain, sambil mereka mengatakan bahwa kepada Zaid ini, ya, berlepas dirilah kali Anda kepada dari Abu Bakar dan Umar. Tapi kemudian kata Zaid, kami tidak akan berlepas diri dari Abu Bakar dan Umar karena keduanya adalah sahabat dari kakek saya, itu Sayyidina Ali. Nah, maka kemudian mereka mengatakan, kalau Anda tidak mau berlepas diri dari Abu Bakar dan Umar, maka kami menolak untuk bergabung dengan Anda. Dengan kata-kata menolak itu dikatakan Rafidhah. Nah, dari situlah kemudian muncul istilah Rafidhah. Ya. Sektor Rafidhah itu sendiri ya banyak sekali. Ya, ada yang sampai pada saling mengkafirkan satu dengan yang lainnya. Ya, seperti Al-Jarudiyah. Al-Jarudiyah itu ya, mengkafirkan semua sahabat. Bahkan yang tidak mengkafirkan sahabat maka dimusuhi oleh mereka. Makanya kemudian di antara kaum Syiah pun juga terjadi perpecahan. Ya. Dan satu dengan yang lainnya saling mengkafirkan. Ya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan beberapa hadis tentang sahabat-sahabat beliau. Ya. Hanya kemudian tidak bisa kemudian dikatakan semua sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan kafir. Ya. Bahkan kemudian mereka lebih mengutamakan Sayyidina Ali daripada yang lainnya. Ada beberapa ulama yang menyebutkan ya, bahwa kelompok Syiah itu ya,
ada yang sampai pada kekufuran. Bahkan Imam Sya'bi mengatakan ya, kaum Rawafid ini lebih jelek daripada Yahudi dan Nasrani. Ya, Nasara. Kalau orang-orang Yahudi ketika ditanya tentang orang yang terbaik di kelompok mereka, di agama mereka, mereka mengatakan adalah pengikutnya Nabi Musa. Orang-orang Nasrani ketika ditanya tentang kelompok yang terbaik di antara agama mereka, mereka mengatakan adalah pengikut setianya Nabi Isa. Nah, ketika kemudian orang-orang Rawafid ini ditanya tentang kelompok yang terjelek, katanya di eh, agamanya Nabi Muhammad SAW, ya mereka mengatakan siapa? Mereka adalah sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Itu kan sungguh luar biasa, mereka ini telah keluar dari apa? Nas, ya, atau syariat yang digariskan oleh Rasulullah SAW. Karenanya kemudian ya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari menyebutkan kaum Rawafid, ya mereka ini yang mencaci maki sahabat-sahabat Rasulullah, di antaranya Abu Bakar dan Umar. Padahal keduanya ini adalah orang yang paling mulia di antara umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan Sayyidina Abu Bakar disebutkan di dalam Al-Quran tentang status kesahabatannya. Dalam Al-Quran disebutkan, "Idh yaqulu li sahibihi la tahzan, innallaha ma'ana." Ya, ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada sahibnya, sahib yang dimaksud di situ siapa? Abu Bakar. La tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah melindungi dan menolong kita. Sayyidina Umar pun juga dalam beberapa riwayat mendapatkan pujian dari Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah mengatakan kalau seandainya ada nabi setelahku, maka itu adalah Umar. Tapi kan tidak ada nabi setelah Rasulullah SAW. Makanya kemudian Said Muhammad di dalam Syarah Al-Qamus, di antara pendapat orang-orang Syiah ini sampai pada kekufuran, mengatakan Abu Bakar dan Umar ya itu mencaci maki keduanya, bahkan mengkafirkan para sahabat, ya mengatakan bahwa memungkinkan Sayyidatuna Aisyah melakukan perbuatan zina, mengatakan bahwa Quran yang ada di antara mereka itu atau di antara orang-orang Sunni itu banyak yang dirubah. Ya, jadi Qur'annya itu kata mereka banyak kekurangan yang ada pada orang-orang Sunni itu. Itu di antara yang disebutkan oleh orang-orang Syiah dalam keyakinan mereka. Jadi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa kelompok-kelompok ini adalah kelompok yang telah keluar dari garis yang ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam halaman berikutnya, Hadratus Syekh Hashim Asy'ari menyebutkan perkataan dari seorang ulama ya, yang bernama Al-Qadhi Iyad di dalam kitabnya Asy-Syifa. Ya, beliau menyebutkan an Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Allah fi ashabi Allah Allah fi ashabi la tattakhiduhum gharadan ba'di faman ahabbahum fabihubbi ahabbahum wa man abghadahum fabibughdi abghadahum wa man adzahum faqad adzani wa man adzani faqad adza Allah wa man adza Allah yushiku an ya'khudhahu. Nah, ini di antara hadis yang disebutkan oleh Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, ya, bahwa Al-Qadhi Iyad, ya, seorang ulama Malikiyah, di dalam kitabnya Asy-Syifa, ya, beliau mengatakan menyebutkan salah satu hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mughaffal, semoga Allah meridhoinya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, mohon maaf dalam terjemahannya itu ada singkatan-singkatan SWT dan mungkin juga SAW, karena saya hanya mengambil gambarnya ya, dari terjemahan ini, jadi tidak bisa saya rubah sama sekali. Ya, disebutkan takutlah kalian semua kepada Allah, takutlah kalian semua kepada Allah dan berhati-hatilah kalian semua dalam menyikapi para sahabatku. Mudah-mudahan Allah memberikan penjagaan kepada para sahabatku. Janganlah kalian ya semuanya bermasuk buruk dan menganiaya mereka setelah kematianku. Nah, barang siapa yang mencintai mereka, maka dengan sepenuh hati aku mencintai mereka. Barang siapa yang membenci mereka, maka dengan maka dengan segala kebencianku pula aku membenci mereka. Ya. Barang siapa yang menyakiti mereka berarti telah menyakitiku.
barang siapa menyakitiku maka berarti menyakiti Allah, dan barang siapa yang menyakiti Allah maka bersiaplah untuk menerima balasan ya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara yang disebutkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, dan masih banyak lagi ya hadis-hadis tentang sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini menunjukkan bagaimana pentingnya mencintai para sahabat dan kemudian mendudukkan para sahabat itu sebagaimana porsinya masing-masing. Jadi kalau memang mereka adalah as-sabiqunal awwalun, mereka yang pertama kali masuk Islam, mereka yang pertama kali beriman kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, mereka adalah sahabat-sahabat pilihan. Ya, baik itu dari golongan Ansor ataupun dari golongan Muhajirin, mereka yang berbaiat ya, kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di awal-awal dakwah Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemuliaan. Adapun sahabat-sahabat yang datang belakangan, bahkan kemudian yang sampai pada status bughod, mereka yang memerangi Sayyidina Ali, maka kita katakan pun juga mereka telah salah dalam keluarnya mereka, tidak sepakat dan tidak mau berbaiatnya mereka kepada Sayyidina Ali. Jadi kita mendudukkan mereka sebagaimana yang disebutkan oleh hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi ini tentang sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada halaman berikutnya, ya, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menyebutkan tentang kelompok al-ibahiyun. Ya, wa minhum ibahiyun yaquluna innal 'abda idza balagha ghayatan ya bi mahabbatin wa safa qalbuhu minal ghaflah wa ikhtara al-imana 'ala al-kufri wal kufrani saqata 'anhu al-amru wan nahyu wa la yudkhiluhu Allahu an-nara bi irtikabil kaba'ir. Wa ba'duhum yaqul innahu tasqutu 'anhu al-'ibadatu adh-dhahirah wa takunu 'ibadatuhu at-tafakkur wa tahsinu at-tafakkur wa tahsin al-akhlaq al-batinah. Qala Sayyid Muhammad fi Syarh al-Ihya wa hadha kufrun wa zandaqatun wa dhalalah. Walakin al-ibahiyun mawjuduna min qadim az-zaman. Juhalun dhullalun laysa lahum ra'sun ya'lamul 'ilma asy-syar'i kama yanbaghi. Ya. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menyebutkan di antara kelompok yang baru muncul adalah sekte ibahiyun. Ibahiyun. Mereka ini mengatakan bahwa seorang hamba apabila sudah sampai pada puncak katanya, cintanya dan hatinya telah suci, ya, bersih dari sifat-sifat lalai, ya, ia telah memilih iman daripada kafir dan kekufuran, maka gugurlah ini katanya. Maka gugurlah atau terbebas dikatakan terbebas dari tuntutan perintah dan larangan. Katanya, dan tidaklah Allah akan memasukkannya ke neraka sebab melakukan dosa-dosa besar. Sebagian mereka juga berkata bahwa hamba tersebut juga gugurlah kewajiban ya, bagi hamba tersebut, katanya telah gugur kewajiban untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang zahir. Maka yang menjadi substansi ibadahnya adalah bertafakur katanya. Cuma bertafakur dan memperindah akhlak batiniah saja. Sayyid Murtada Az-Zabidi di dalam kitabnya Syarah Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan pernyataan ini adalah kekufuran, zindiq dan sesat. Nah, tetapi golongan ibahiyun ini memang sudah ada sejak zaman dulu. Penganutnya adalah orang-orang yang bodoh, sesat, mereka tidak memiliki pemimpin yang mengerti tentang ilmu syarak sebagaimana mestinya. Jadi ini kelompok ibahiyun. Ibahiyun dari kata abaha, ya, boleh. Katanya semuanya boleh dilakukan kalau sudah sudah sampai pada keimanan, ya, dan dia tidak memilih kekufuran, katanya begitu. Jadi pokoknya seorang hamba itu kalau sudah sampai pada satu derajat tertentu yang dikatakan hatinya sudah bersih dari sifat lalai dan memang dia tetap dalam keimanannya, dia menjauhi kekufuran, maka kemudian ini yang salahnya, ya. Saqata anhul amru wan nahyu. Katanya akan gugur baginya perintah dan larangan. Kemudian dikatakan
Dan Allah tidak akan memasukkan mereka ke dalam neraka meskipun mereka sudah melakukan dosa besar. Nah, ini kesalahannya. Jadi seorang hamba bagaimanapun, ya, meskipun tinggi derajatnya, ya, dalam ibadah, maka tidak kemudian gugur kewajiban dan larangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling mulia di antara hamba-hamba Allah Taala, di antara makhluk Allah Taala, tidak gugur kewajiban dan larangan. Bahkan beliau lebih rajin ibadahnya daripada kita. Ya. Bahkan beliau lebih banyak melakukan hal-hal yang disunnahkan. Ya. Yang disunnahkan, bukan hanya kemudian yang perintah saja. Nah, padahal dari segi derajat ketakwaan, beliau orang yang paling bertakwa. Ya. Rasulullah sendiri yang mengatakan, Inni la'alamukum billah wa asyaddukum lahu khasyah. Ya, katanya saya adalah orang yang paling mengetahui tentang Allah Ta'ala, artinya ma'rifat kepada Allah Ta'ala, wa asyaddukum lahu khasyah, dan orang yang paling tunduk kepada Allah Ta'ala. Nah, artinya yang paling bertakwa kepada Allah Ta'ala. Meskipun begitu Rasulullah sholat, Rasulullah puasa, Rasulullah zakat, Rasulullah haji, Rasulullah melakukan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Dan juga berlaku bagi Rasulullah larangan-larangan sebagaimana kita umatnya. Meskipun pada beberapa hal ada kekhususan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kelompok ibahiyun di sini telah apa? Menyalahi nas-nas Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kemudian kalau orang sudah sampai pada keimanan, derajat satu derajat tertentu dalam keimanan, maka apa? Dia tidak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka meskipun katanya apa? Melakukan perbuatan dosa besar. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang musyrik kepadanya, orang yang menyekutukannya, orang yang kufur kepada Allah Ta'ala. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa-dosa di bawah kekufuran, di bawah kemusyrikan, ya, liman yasha, bagi orang yang Dia kehendaki. Artinya ada di antara orang-orang yang beriman yang melakukan dosa besar, ada yang dikehendaki untuk diampuni dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala, ada yang dikehendaki untuk tidak diampuni oleh Allah Ta'ala. Kalau tidak diampuni, maka pasti dia akan disiksa. Tapi untuk sementara waktu. Nah, ini kan nas Al-Quran. Bahwa ada yang diampuni, ada yang tidak diampuni. Tapi bagi orang-orang ibahiyun, kalau sudah sampai pada derajat tertentu, ya, hatinya sudah bersih, mahabbahnya sudah tinggi, dia tidak kemudian lalai kepada Allah, kemudian dia pasti akan tetap dalam keimanan, katanya begitu, maka apa? Tidak akan dimasukkan ke dalam neraka meskipun dia berdosa besar. Tidak, ini keyakinan seperti ini ya, jelas menyalahi nas Al-Quran tadi. Ya, bahkan kemudian mereka mengatakan akan gugur kewajiban zahirnya. Yang ada hanya tafakkur saja dan memperbaiki akhlak yang batiniyah. Mungkin kita pernah mendengar kan bagaimana ceritanya siapa itu Abdul Qadir Jilani, ya, Syekh Abdul Qadir Jilani, yang disebutkan dalam beberapa riwayat, ya, bahwa ada setan, iblis yang kemudian menampakkan diri dalam bentuk cahaya. Ketika itu Syekh Abdul Qadir Jilani sedang beribadah. Kemudian iblis ini mengatakan dengan kata-kata, Ya abdi, dia mengatakan, Ya abdi, ya Abdul Qadir, ya, abahtu lakal muharramat, ya, wa asqattu ankal faraid. Ya, katanya, wahai hambaku, wahai Abdul Qadir, aku telah membolehkan kamu segala sesuatu yang haram dan aku gugurkan, ya, bagimu semua kewajiban. Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang abid yang alim, seorang yang ahli ibadah, ya, yang alim, tahu tentang masalah akidah, ketika kemudian dia tahu ada cahaya, Allah bukan cahaya, pasti dia yakin Allah bukan cahaya. Ketika kemudian iblis ini bersuara, maka kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan bahwa ya, Allah Ta'ala tidak kemudian berkalam sebagaimana layaknya kalamnya makhluknya. Ya, kalam Allah tidak bersuara, tidak berhuruf, dan tidak berbahasa.
Ketika kemudian dia mengatakan, aku gugurkan bagimu semua kewajiban dan aku bolehkan bagimu semua yang haram, maka itu adalah sesuatu yang salah. Ya. Apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika itu? Ya, ya, khasyi'ta ya la'in. Ya, khasyi'ta ya iblis. Celaka engkau wahai orang yang terlaknat, celaka engkau wahai iblis. Nah, langsung kemudian cahaya itu apa? Redup, padam, dan kemudian menghilang sambil dia mengatakan apa? Ya Abdul Qadir, najauta minni bi'ilmika. Wa qad adlaltu bihadhihi al-waqi'ah sab'ina min ahli thariq. Ya, katanya, wahai Abdul Qadir, engkau telah selamat dari apa yang saya katakan tadi dengan ilmumu. Padahal aku telah mencelakakan dengan cara yang seperti ini 70 orang yang ahli ibadah. Artinya orang yang ahli ibadah jika tidak didasari dengan ilmu, maka dikhawatirkan akan muncul bisikan-bisikan syaitaniyah, ya, khotir-khotir yang kemudian dia turutin sampai kemudian apa? Dia terjerumus pada apa? Bujukan dan rayu setan itu tadi. Nah, cerita ini ya, sebagian disebutkan oleh Ibnu Imad Al-Hambali dalam kitabnya Suduratul Zahab. Cerita ini ya yang ingin saya sampaikan pesannya apa? Bahwa seseorang itu meskipun sudah sampai pada derajat tertentu dari ketakwaan, maka tidak akan halal baginya semua yang haram, gugur baginya semua kewajiban. Tidak. Adapun sekte ibahiyun ya, yang disebutkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, itu mengatakan bahwa mereka ini orang-orang yang sesat, orang-orang yang keluar dari jalur Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya kemudian masuk dalam sekte-sekte yang harus kita waspadai. Ya, ini. Kemudian Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari juga menyebutkan sekte yang berikutnya, ya, wa minhum man qala bi tanasukhil arwah wa intiqaliha abadal abad fil asfas takhruju min badanil akhar min jinsihi aw ghairihi wa za'ama haula anna ta'dhibaha wa tan'imaha fiha bihasabi zakaiha wa khubthiha. Wa Syihab al-Khafaji fi syarhi 'ala Syifa wa qad kaffarahum ahlu syar'i lima fihi min takdzibillahi wa rasulihi wa kutubihi. Ya. Sekte yang berikutnya, ya, bisa diganti itu slide-nya. Sekte yang berikutnya adalah kelompok yang muncul, ya, dengan mengatakan adanya tanasukul arwah. Tanasukul arwah itu katanya apa? Mengaku bahwa ruh itu berpindah-pindah. Ya, berpindah-pindah dari satu makhluk ke makhluk berikutnya. Sebetulnya, ya, tanasukul arwah itu menjadi apa? Satu ajaran dari kaum filosof, ya, orang-orang ahli filsafat, bahkan kemudian Socrates itu juga mempercayai hal ini. Tapi kemudian ini pun juga muncul di kalangan orang yang mengaku diri mereka adalah Muslim. Ya, orang itu kan mengatakan bahwa ruh itu kemudian berpindah dari satu tubuh ke tubuh yang lainnya. Ya, kemudian dari satu jenis ke jenis yang lainnya. Bahkan ada kelompok di antara mereka mengatakan kalau ruhnya, katanya, ruhnya orang-orang yang baik itu akan menjadi cahaya yang sampai katanya tembus ke langit. Adapun ruhnya orang-orang yang ahli maksiat akan masuk ke apa? Ke ruh-ruhnya hewan katanya, menyatu dengan hewan. Kalau begitu kan nanti habis manusia itu kan. Ya, yang kemudian yang paling banyak di antara manusia itu kan orang-orang yang apa? Bukan ahli ibadah, orang-orang yang ahli maksiat. Kalau kemudian setiap orang yang ahli maksiat kemudian ruhnya pindah kepada hewan, ya habis manusia ini, nggak ada lagi. Ya, semakin sedikit. Ternyata kan populasi manusia semakin hari semakin banyak. Ya, itu berarti sudah tidak benar dari segi apa? Kenyataannya sudah nggak benar keyakinan mereka ini. Apalagi kemudian
kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, umat Islam mengatakan bahwa roh itu kemudian tidak berpindah dari satu badan ke badan yang lainnya, dari satu makhluk ke makhluk yang lainnya. Tidak. Roh ada kalanya fi 'illiyin, ada kalanya fi sijjin. Ya, ada kalanya mendapatkan kenikmatan, ada kalanya mendapatkan siksaan. Dan roh itu kemudian nanti akan dikembalikan lagi ke jasadnya, dibangkitkan bersama jasadnya. Tidak kemudian berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Makanya kemudian ya Al-Imam Syihabuddin Al-Khafaji mengatakan dalam kitab Syarah Asy-Syifa, ya, beliau mengatakan sungguh ahli syarak telah mengkafirkan mereka ini karena muatan pendapat-pendapatnya ternyata apa? Banyak ada kebohongan. Kebohongan kepada Allah, Rasulnya, dan kitab sucinya. Artinya itu bertentangan dengan nas-nas Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menyebutkan sekte yang berikutnya, ya, sekte yang kelima, ya, dari beberapa sekte yang disebutkan dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa minhum man qala bil hulul wal ittihad wa hum jahalatul mutasawwifah yaquluna innahu ta'ala al wujudul mutlaq wa inna ghairahu la yattasifu bil wujudi aslan hatta idza qalu al insanu mawjudun fa ma'nahu lahu ta'alluqan bil wujudil mutlaq wa huwa Allah ta'ala. Qala al-'allamah al-amir fi hasyiyati 'Abdis Salam wa huwa kufrun sharih wa la hulula wa la ittihada fa in waqa'a min akabiril awliya ma yuhimu dzalika uwila bima yunasibuhu kama yaqa minhu fi wahdatil wujud. Ya, ini beberapa perkataan yang disebutkan di sini, itu ada banyak makna yang disebutkan oleh para ulama yang perkataan setelahnya itu. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ingin menyebutkan ada kelompok yang meyakini hulul dan ittihad. Hulul itu apa? Mereka meyakini bahwa Allah berada pada makhluknya, menyatu, halla, ya, berada, menyatu dengan makhluknya. Adapun ittihad itu adalah keyakinan yang mengatakan bahwa Allah dan alam ini satu. Alam itu ya makhluk Allah Ta'ala. Adanya Allah dan alam ini satu. Ya, itu keyakinan yang salah. Ya, bahkan kemudian mereka mengatakan, ini sebagian orang-orang sufi yang pengikut kaum Syadziliyah, mereka mengatakan fama fil wujudi siwa wahid walakin takatsara lamma sofa. Ya, katanya tidak ada dalam alam ini kecuali satu, ya, siwa wahid. Walakin takatsara, kemudian menjadi banyak ketika sudah bersih. Nah, artinya alam dan Allah itu katanya satu. Ini tidak benar. Ya. Para ulama mengatakan akidah hulul itu akidah yang sesat. Ya. Mengatakan bahwa seorang hamba atau mengatakan bahwa Allah bisa menyatu dengan hambanya. Katanya seorang hamba jika sampai pada derajat tertentu maka kemudian Allah akan berada di situ, menyatu dengan hamba ini. Ini keyakinan hulul. Apa yang terjadi pada Al-Hallaj, ya, mungkin kita pernah mendengar siapa Al-Hallaj itu kan, mereka orang yang mengaku dirinya Tuhan, ya, dia mengatakan anal haq, katanya saya adalah Tuhan. Ya, apa yang disebutkan oleh para ulama tentang Hallaj, bagaimana kemudian dia dibunuh, dihukum bunuh oleh khalifah ketika itu. Ya, kepalanya dipenggal, tangannya dipotong, kakinya dipotong, kemudian dibakar, kemudian setelah itu debunya ditaburkan di sungai Dijlah. Nah, itu tentang Hallaj kan? Ya, Hallaj yang mengaku saya Tuhan. Ya. Dan ketika itu Sayyidut Taifatus Sufiyah Al-Junaid Al-Baghdadi mengatakan, ketika bertemu dengan Hallaj, nah, dia mengatakan, laqad fatahta fil islami tughratan la yasudduha illa ra'su. Ya.
engkau telah membuat dalam Islam ini satu lubang yang tidak akan ditutup lubang itu kecuali dengan apa? Kepalam. Nah, benar, 9 tahun setelahnya kemudian Hallaj dipenggal. Hallaj ini yang kemudian ya, mengatakan bahwa Tuhan menyatu dengan dia. Jadi ini orang-orang yang meyakini akidah hulul, ya, akidah hulul. Mungkin di Indonesia pun juga ada yang seperti itu, yang mengatakan bahwa seseorang sampai pada derajat tertentu bisa kemudian katanya menyatu dengan Tuhan. Ini tidak benar. Ya, jadi Al-Junaid Al-Baghdadi pun juga mengatakan ya, bahwa akidah yang seperti ini adalah apa? Akidah yang sesat. Ya. Bahkan Ibnu Arabi di dalam kitabnya Al-Futuhat Al-Makkiyah, beliau mengatakan man qala bil hulul fadinuhu ma'lul. Barang siapa yang mengatakan akidah hulul maka agamanya apa? Ma'lul, agamanya ada celahnya, ada aibnya, artinya tidak benar. Ya, meskipun di dalam kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah atau Fususul Hikam banyak sekali ya, kata-kata yang nisbat hulul, tapi kita meyakini bahwa itu adalah sisipan-sisipan yang dimasukkan oleh orang-orang Yahudi dalam kitab tersebut. Kita meyakini bahwa Ibnu Arabi itu adalah seorang sufi besar, ulama besar yang akidahnya benar. Jadi tidak boleh kemudian meyakini bahwa Ibnu Arabi mengajarkan akidah hulul. Ini yang pertama, akidah hulul. Yang kedua adalah akidah wahdatul wujud. Ya, akidah wahdatul wujud ini mengatakan bahwa alam dan Tuhan itu satu. Nah, jadi kata mereka apa? Yang ada hanya Tuhan. Alam itu tidak ada. Ya, makanya yang akan disebutkan di sini oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ya, mereka mengatakan innahu ta'ala al-wujudul mutlaq. Katanya Allah Ta'ala yang ada, yang lainnya itu enggak ada. Ini jadi katanya adanya kita bisa bergerak kata mereka, katanya adanya karena adanya Tuhan dalam diri kita. Nah, itu akidah wahdatul wujud. Mereka mengatakan la maujuda illallah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Ya, itu tidak benar. Ya, jadi kita ada, Allah pun juga ada. Dasarnya bahwa Allah ada dan makhluk juga ada, tapi keberadaan Allah berbeda dengan adanya makhluk dalam Al-Quran. Kalau kita baca surat Al-Fatihah, ayat yang kedua, ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji syukur kepada Allah, ya, Rabbil Alamin. Ya, Tuhan semesta alam. Apa arti Tuhan semesta alam? Artinya ada Tuhan, ada alam. Allah Ta'ala sendiri yang menyebutkan adanya Tuhan, Allah juga yang menyebutkan adanya semesta alam. Ya. Beliau, dia adalah Rob, Tuhan, dan kemudian ada juga alam. Alam itu adalah segala sesuatu selain Allah. Berarti apa? Ada wujud bagi alam ini. Ada. Jadi alam itu ada. Allah pun juga dikatakan ada. Tapi beda antara adanya Allah dan adanya alam. Ya. Jadi tidak bisa kemudian dikatakan semuanya itu yang ada hanya Allah. Alam itu nggak ada. Bahkan kemudian mereka berani mengatakan, ya beberapa di antara mereka mengatakan ketika bicara dengan yang lainnya, ya dengan teman-temannya gitu kan, dia mengatakan kamu Allah, tembok ini Allah dan yang lainnya. Itu tidak benar. Ya. Kalau mereka mengklaim bahwa mereka tidak ada, ini satu guyonan dan tapi menjadi bantahan bagi mereka. Kalau mereka mengatakan bahwa mereka tidak ada, ya, dan mereka mengatakan hakikatnya yang ada hanya Allah, ya tonjok saja wajahnya, ya kan? Tonjok saja wajahnya. Kalau dia merasa sakit, aduh, gitu kan, dengan tonjok kita katakan lah katanya nggak ada, katanya yang ada hanya Allah. Kalau ditonjok kok sakit, berarti kan kamu ada, ya merasakan dengan tonjokan itu tadi. Ya, ini kan ya, bagaimana orang meyakini bahwa dikatakan apa Tuhan dan alam itu satu. Ya, pada dasarnya kan itu kan dulu adalah perkataan apa ya orang-orang yang mengatakan bahwa
eh, la mawjuda illallah itu katanya Allah Ta'ala mengetahui di mana-mana kita berada. Mengetahui kapanpun, dimanapun kita berada. Tapi sesungguhnya ada beberapa yang membawa atau menafsirkan perkataan ini dengan tafsiran yang tidak benar. Makanya kemudian harus dijelaskan. Ibnu Arabi pun juga mengatakan, ya, ma qala bil ittihad illa ahlul ilhad. Ya, tidak ada orang yang mengatakan akidah ittihad, menyatakan Allah dan makhluk itu satu, kecuali apa? Ahlul ilhad, kecuali mereka yang akidahnya menyimpang. Ya, ini. Jadi Hadratus Syekh Hashim Asy'ari ingin menjelaskan kepada kita bahwa ada kelompok-kelompok yang apa? Yang akidahnya menyimpang dari jalur Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian pada kalimat berikutnya, saya tidak jelaskan, yang saya pada slide yang ke-15, nah, itu disebutkan, wala budda indakum kulli muslimin min hawdin fi hadzal maqami wa in tafawatu. Wa innama ataltul kalama ala hadhihi at-ta'ifah li'anna dararahum 'ala al-muslimin aktsaru min darari jami'il kafarati wal mubtadi'in. Fa inna katsiran minan nasi yu'azzimunahum wa yasma'una kalamahum ma'a jahlihim bi asalibil kalamil arabi. Waqad rawa al-Asma'i 'anil Khalil an Abi Amr ibn al-'Ala annahu qala aktsaru man tazandaqa bil 'Iraq bi jahlihim bil arabiyyah wa hum bi i'tiqadihim al-hulul wal ittihad kufratun. Ya. Dan hendaknya kita, ya, setiap dari muslim harus tahu dalam masalah-masalah ini, masalah-masalah tentang sekte. Wa intafawatu, meskipun dalam pemahamannya kita berbeda-beda, tapi penting untuk mengetahuinya. Kemudian Hadratus Syekh Hashim Asy'ari menyebutkan, ini yang penting untuk kita pahami. Wa innama ataltul kalama, saya membahas panjang lebar, ya, ala hadhihi ta'ifah, tentang sekte-sekte ini. Apa kata beliau? Di anna dararahum 'alal muslimin aktsaru min darari jami'il kafarati wal mubtadi'in. Karena bahaya mereka ini lebih banyak, ya, mereka ini lebih berbahaya dibandingkan dengan apa? Bahayanya semua orang-orang kafir dan orang-orang ahli bid'ah yang lainnya. Kenapa? Ya, Hadratus Syekh Hashim Asy'ari menyebutkan ini bukan tanpa alasan. Ya, beliau menyebutkan bahwa kesesatan dan bahayanya mereka ini lebih besar karena mereka ini kan mengaku muslim. Bahkan kemudian di antara mereka mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Ya, mengaku muslim, mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Orang yang tidak paham tentang akidah ahlus sunnah. Orang yang hanya melihat secara zahirnya, oh orangnya berjenggot, kemudian berkata dengan kata-kata bahasa Arab. Ya, oh ini adalah orang Arab, gitu kan? Berarti kemudian agamanya benar, akidahnya benar. Tidak. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, unasun min jildatina, yatakallamuna bi alsinatina, du'atun ala abwab jahannam, man istajabu wadhafuhu fiha. Ada orang-orang dari kulit kita sama, berkata dengan perkataan kita, artinya bahasanya juga sama. Mereka mengajak kepada neraka, kalau ada orang yang mengikutinya maka akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya, makanya kemudian Hadratus Syekh Hashim Asy'ari saking cerdiknya beliau, ya, saking beliau berpikir jauh ke depan, ya, bahwa kesesatan mereka ini lebih besar, lebih berbahaya daripada kesesatan orang-orang kafir. Kalau orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, bahkan kemudian Hindu dan Buddha, orang awam akan tahu bahwa dia Nasrani, dia tidak sama dengan kita. Ya, dari segi ritual keagamaannya, dari segi pakaiannya, dari segi apa yang mereka lakukan dalam keyakinannya. Beda sudah, bukan Muslim. Orang awam pun juga mengatakan bukan Muslim. Tapi kalau kemudian orang Wahabi,
Orang Syiah ketika bertaqiyah, kemudian orang yang mengatakan ibahiyah, semuanya boleh. Ya, ahlul hulul, ahlul ittihad. Ya, itu kan ahlul hulul, ahlul ittihad kadang bahkan orang-orang yang mengaku sufi kan, jenggotnya panjang, serbannya besar gitu kan, pakai tasbih kemana-mana, bawa tongkat, pakaiannya pakai jubah. Orang kemudian akan tertipu kan, ya. Melihat itu semuanya, zahirnya, oh seakan-akan orang itu adalah orang yang baik, orang yang sampai pada tingkat derajat ketakwaannya tinggi. Orang-orang Wahabiyah kemudian mengatakan kami ahlu sunnah wal jamaah, kami yang menguasai Makkah dan Madinah, gitu kan? Kami yang dekat dengan kubur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang akan apa? Tertipu dengan hal-hal semacam ini. Makanya kemudian Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dengan jeli, ya, beliau mengatakan kesesatan orang-orang yang seperti ini lebih berbahaya daripada orang-orang kafir, ya, daripada orang-orang ahli bid'ah yang lain. Ya. Sama dengan kalau kita melihat ada warung, ada apa, penjual lah, daging yang kemudian di apa, dicampur antara daging sapi dan daging babi. Bagi orang yang tidak tahu, ya, karena dia berjualan di sama dengan toko-toko yang lainnya, ya nggak tahu kan. Ya. Ini akan lebih berbahaya daripada kemudian orang yang sama-sama sebenarnya tidak boleh menjualnya, tapi kemudian dia tulis ini saya jualan babi, gitu kan? Dia tulis begitu, meskipun sama-sama tidak boleh karena tidak sah jual jual belinya kan. Tapi kan orang awam kata oh dia jual babi. Tapi bagi orang yang menipu dan kemudian dicampur antara babi dan sapi, nah, maka kemudian orang akan nggak tahu. Sama orang-orang seperti ini kan menipu dalam masalah agama. Kalau menipu dalam masalah muamalah, kita wajib mengingatkan orang lain agar jangan sampai kemudian membeli dari mereka, apalagi kalau kemudian menipu dalam masalah agama. Jenggotnya diperpanjang, serbannya diperbesar, pakaiannya kemudian pakai jubah kemana-mana dia bawa tasbih, bahkan kemudian apa juga ada yang mengikuti dari belakang murid-muridnya. Orang kan tertipu. Tapi ternyata kemudian apa? Akidah yang dia bawa adalah akidah sesat, akidah hulul, akidah ittihad, ya, atau kemudian orang-orang Syiah dan yang lainnya. Makanya ini harus kita pahami. Jadi karena terkadang kata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, mereka itu kan tidak tahu. Ya, orang-orang awam yang hanya lihat dohirnya saja. Nah, kan sekarang kan begitu kan. Orang hanya melihat apa dohirnya saja. Jika kemudian kita eh, datang ke satu katakanlah satu acara, kemudian pakai jubah, pakai serban, ya, kemudian bertampang yang alim gitu, orang akan cium tangan semuanya. Jika kemudian kita datang ke satu acara tapi pakai pakaian biasa, orang yang tidak akan menghiraukan kita. Karena memang semakin ke belakang orang itu hanya melihat pada apa? Tohirnya saja. Ya, jadi bentuk luarnya saja. Ya. Dan mereka akan mendengarkan perkataan mereka. Kenapa? Karena kebodohan mereka tentang apa? Uslub, ya, apa itu tata bahasa dari orang Arab itu. Ya. Padahal sesungguhnya mereka itu apa? Justru mengajak kepada kesesatan. Ini yang harus kita perhatikan. Begitu jelinya, begitu cerdasnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan begitu sayangnya kepada pengikutnya agar kemudian kita hati-hati dengan kelompok-kelompok seperti ini. Golongan Wahabiyah, golongan Syiah Rafidhah, golongan Ibahiyah, golongan yang mengatakan tanasukul arwah, ya, ruh itu akan berpindah dari satu jasad ke jasad yang lainnya, dan juga golongan yang digagas oleh sebagian yang mengaku sufi. Padahal sufi-sufi yang hakikah, yang sesungguhnya itu apa? Tidak meyakini hal-hal semacam ini. Ya. Golongan-golongan sufi gadungan ini mengatakan adanya akidah hulul dan ittihad. Semuanya itu harus kita waspadai. Saya kira itu, dan nanti akan kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Ya, ya, pembahasan berikutnya adalah tentang bagaimana Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari begitu peduli terhadap apa pengikutnya agar mereka tetap dalam ajaran yang benar, menjauhi kekufuran. Dan beliau menyebutkan beberapa macam kekufuran yang ini jarang kita temukan sekarang pada masyayikh-masyayikh. Kalau kita mengatakan mungkin kiai-kiai, ya,
guru-guru kita yang membahas tentang macam-macam kekufuran. Padahal Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menyebutkan secara detail ya, macam-macam kekufuran, kaidah-kaidahnya. Insya Allah nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Saya kira itu ya pertemuan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada yang ditanyakan, saya kira mungkin ada sudah mungkin ada yang ditanyakan ya. Ya, saya kira itu ya. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada kajian berikutnya. Masih tetap membahas tentang kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Demikian dari saya. Mari kita tutup kajian ini dengan bacaan tahlil, sholawat, dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi